Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala tawalin na'ma, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail al-ulama warasatul anbiya. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-78. Qaumun aqamahumullahu li khidmatihi. Sebagian kaum itu Allah telah menjadikan dia untuk berkhidmah, untuk mengabdi kepadanya. Wa qaumun ihtassahumullahu bimahabbatihi. Dan sebagian kaum Allah mengkhususkan kepadanya bimahabbati, dengan cinta, sebagai kekasih Allah, sebagai seorang yang mencintai Allah dan dicintainya. Kullan numbitu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Di dalam Al-Quran sebutkan seperti itu. Setiap kaum-kaum itu kami menganugerahi mereka, kepada setiap kaum itu. Wa haula'i min ata'i rabbik, dan sebagian kaum itu diberi pemberian dari Tuhan, dan sebagian lain juga diberi pemberian yang lain lagi. Wa makana atau rabbika mahdura, dan tidaklah pemberian Tuhanmu itu terbatas. Dalam pembahasan kata mutiara hikam yang ke-78 ini, Allah memilih sendiri hamba-hambanya. Pertama, ada yang dipilih oleh Allah sebagai hamba yang mana dia dikasih anugerah untuk bisa ibadah secara dohir. Dan ini orang yang bisa ibadah secara dohir dibagi menjadi dua. Yang pertama zahid, dan yang kedua abid. Seperti yang disebutkan di muka, yang abid itu yang ibadah tapi masih tidak lepas dari urusan dunia dan urusan dirinya sendiri. Sedangkan zahid itu ahli ibadah, sudah lebih baik hatinya, bisa terlepas dari dunia tapi belum full seperti ahli makrifat. Kemudian bagian yang kedua, Allah memilih suatu kaum untuk menjadi kekasihnya. Dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Di saat ini, untuk mencintai Allah, Allah kan laisa kamislihi syai'un, tidak berupa apapun. Jadi tata cara untuk mencintai Allah, gimana nggak pernah kenal Allah, maka jalan awal untuk mengenal Allah tentu, jalan awal untuk menjadi kekasih Allah tentu untuk harus mengenal Allah dulu. Lah bagaimana cara mengenal Allah? Di dalam Al-Quran disebutkan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri di antara kami. Allah mau menghubungi manusia karena Allah laisa kamitslihi syai'un, mutlak, tidak terbatas ruang dan waktu. Sedangkan manusia terbatas ruang dan waktu, maka Allah mengutus Rasul. Rasul itu nurnya Allah,
tetapi juga ada wadahnya. Wadahnya dinamakan nabi yang saat itu. Jadi orangnya itu sebagai nabi. Dari situ Allah menurunkan firman-Nya, petunjuk-Nya, rahmat-Nya, dan seterusnya ke alam semesta. Dan saat itu ketika ada nabi sekaligus sebagai ulil amri yang memegang urusan kerohanian di dunia. Tetapi sekarang bagaimana? Kalau dulu nabi meninggal kemudian diutus nabi lagi. Sedangkan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi selain itu. Nah, tidak ada, karena Nabi Muhammad ada nabi terakhir, Islam sudah ya'lu wa la yu'la alaih, sudah tinggi, sudah sempurna, sudah arwahul muqaddasah, maka sudah terakhir. Dan selanjutnya Nabi Muhammad memilih generasi penerusnya, dan generasi penerusnya itulah yang dikatakan ulil amri minkum. Dan seterusnya sampai sekarang dipilih generasi penerus tersebut yang diwarisi ilmu rohani oleh Nabi Muhammad, kemudian mewarisinya kepada generasi seterusnya, dan seterusnya sampai sekarang ada. Maka untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa mencintai Allah pada tahap awal, kita mencintai kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah itulah yang membawa tali wasilah. Wabtahu ilaihil wasilata, carilah wasilah, wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah sungguh-sungguh di jalannya supaya kamu beruntung. Itulah yang ada dalam ayat itu maksudnya. Untuk berjihad di jalan Allah pada tahap awal, karena kita tidak mengenal siapa itu Allah. Tentu di dunia kita yang bersifatan akal dan panca indera, terbatas waktu dan ruang, kita ada mengenali manusia kekasihnya. Siapa manusia kekasihnya? Yaitu manusia yang membawa tali wasilah. Dia yang bisa menunjukkan jalan dan cara bagaimana mengenal Allah. Itulah tanda-tandanya kekasih Allah. Dia bisa menunjukkan wasilah. Wasilah itu rohaniyah, di mana dia berguru ke gurunya, gurunya berguru ke gurunya, dan gurunya berguru ke gurunya. Tali rohani itu sampai kepada Rasulullah Muhammad, dan dari Rasulullah Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah arifin yang menjadi kekasih Allah. Awal-awalnya kita muhibin, pecinta kekasih-kekasih Allah tersebut. Lama-kelamaan kita akan dibawa menjadi arifin, mengenal kepada Allah. Siapa mereka itu yang menjadi kekasih Allah? Itu mereka itu yang di dalam hatinya tiada tempat dunia ini. Dunia ini baginya tiada. Dunia, setiap orang berbeda-beda. Dunia dalam diri kita itu adalah yang dibatasi oleh akal dan panca indera kita itu sendiri. Disitulah dunia kita. Kalau di luar akal dan panca indera itu berarti alam metafisik bagi kita. Jadi alam yang dibatasi akal dan panca indera itulah alam fisik kita. Jadi hati mereka tidak
ada setitik pun dunia yang dibatasi akal dan panca indera itu tadi, apalagi non fisik yang berupa dunia, yang berupa itu adalah gelombang, tidak masuklah di dalam hatinya. Ia menganggap dunia ini kosong, tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ia lakukan dalam hati mereka hanya zikrullah semata, zikir kepada Allah semata. Ketika hamba melihat pada pilihan Allah atas hambanya yang mengkhususkan kedudukan-kedudukan tersebut, yang saya dikategorikan dalam syarah hikam pada dua hal, orang yang dipilih untuk ibadah zahir dan yang kedua orang yang dipilih menjadi kekasihnya tersebut. Dan Allah telah mengkhususkan kedudukan mereka masing-masing. Dengan melihat mereka maka bisa menjadikan si hamba tidak memandang rendah terhadap kedudukan mereka masing-masing. Karena mereka masing-masing telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan memilihkan kedudukannya dia sendiri, tapi Allah lah yang memilihkannya. Yazid Al-Bustami mengatakan Allah melihat hamba kekasihnya, lalu melihat sebagian tidak pantas, tidak kuat untuk memikul beratnya nur makrifat di dalam dadanya, di dalam hatinya. Lalu Allah menyibukkan hamba tersebut yang tidak kuat untuk menanggung nur makrifat dalam hatinya, sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua kategori. Yang pertama, orang yang disibukkan untuk ibadah zahir. Yang kedua, orang yang disibukkan pada ibadah batin. Orang yang sibuk ibadah batin ini tidak dideteksi oleh orang lain. Di dalam hatinya yang ada hanya Allah. Karena selain itu, ya anggap tidak ada la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada apapun di dalam hatinya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya untuk melakukan maksiat atau meninggalkan maksiat atau melakukan ketaatan, tiada, dirinya dianggap hilang, yang ada hanya Allah. Dia hanya mengikuti apa kata hatinya. Kok bisa seperti itu? Ya sebelumnya karena ada tazkiyatun nafas, rohaninya sudah dibersihkan dari hawa nafsu, dari sifat syaitoniyah dan sifat kebendaan, sehingga menjadi bersih. Dan ketika hati itu bersih, maka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ia ikuti adalah nur Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Demikian, semoga kita selalu dikarunia Allah untuk bisa berjalan mencintainya dan akhirnya menjadi kekasihnya dan meninggal dalam keadaan ridho dan diridhoinya. Demikian, wallahi la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.